Universitas Teknologi Nusantara. Beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Ramadhani. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Nusantara. Dengan nomor NIM 2420330003. Riset pasar. Dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Materi pembelajaran. A. Pengertian riset pasar. B. Manfaat dan tujuan riset pasar. C. Tahapan melakukan riset pasar. D. Jenis-jenis riset pasar. Dan E. Fungsi utama dari riset pasar. Pengertian riset pasar. Riset pasar adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, diseminasi, serta penggunaan informasi secara sistematik dan objektif untuk membantu manajemen membuat keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan penyelesaian masalah dalam bidang pemasaran. Menurut Malhotra dalam Direktur Inovasi dan Inkubasi Bisnis UI 2016. Riset pasar juga merupakan sebuah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dapat memberikan informasi atau gambaran tentang jenis produk dan jasa baru apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Dengan adanya market research, maka perusahaan dapat mengetahui jenis produk atau jasa dan kualitas produk atau jasa seperti apa yang dibutuhkan konsumen, serta siapa target market yang potensial untuk produk tersebut. Menurut PEP Universitas Bung Hatta 2020. Riset pasar. Banyak pihak yang menganggap bahwa riset pasar dan riset pemasaran merupakan dua hal yang sama. Meskipun keduanya sangat berhubungan, pada dasarnya riset pasar dan riset pemasaran memiliki pengertian yang berbeda. Riset pasar merupakan kegiatan penelitian atau riset yang fokus pada kondisi atau keadaan pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan riset pemasaran ialah tidak fokus pada variabel pasar maupun produk saja, tetapi mencakup variabel lainnya dalam kegiatan pemasaran. Manfaat dan tujuan riset pasar. Manfaat riset pasar. Pertama, memahami target konsumen dengan lebih baik.
Maksudnya adalah membantu memahami target konsumen, termasuk kebutuhan, preferensi, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan gaya hidup. Yang kedua, mengembangkan produk dan layanan yang tepat sasaran. Maksudnya, pengembangan produk atau jasa lebih tepat, sehingga peluang konsumen untuk membeli produk akan meningkat. Yang ketiga, memasuki pasar baru dengan percaya diri. Maksudnya, memberikan pengetahuan tentang kondisi pasar sehingga meningkatkan percaya diri dalam menjual produk di pasar baru. Serta yang terakhir, meningkatkan efektivitas strategi marketing. Maksudnya, segmentasi konsumen lebih mudah dengan informasi valid dari riset pasar yang digunakan untuk strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Manfaat dan tujuan riset pasar. Tujuan riset pasar. Yang pertama, menganalisis pasar. Riset pasar mengukur potensi pasar untuk produk, jasa, atau usaha baru dan membantu memilih lokasi untuk usaha atau outlet baru. Yang kedua, menganalisis respon pasar terhadap suatu produk atau jasa. Analisis ini menghitung potensi produk atau jasa di pasar sebelum peluncuran dan untuk meningkatkan pemasaran atau produk yang sudah ada. Yang ketiga, menganalisis efektivitas iklan atau promosi. Menganalisis jenis iklan yang menarik perhatian masyarakat dan paling efektif dari segi biaya. Serta yang terakhir, menyusun strategi. Strategi yang disusun membantu memahami pertumbuhan atau penurunan pasar dan menentukan produk atau jasa yang sukses, biasanya oleh perusahaan yang sudah mapan. Tahapan melakukan riset pasar. Ruang lingkup dari tahapan riset pasar mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah harga jual untuk menentukan potensi pembeli. Kedua adalah mengenai alat pemasaran yang akan digunakan sehingga proses distribusi kepada masyarakat semakin mudah dan efektif. Yang ketiga adalah melakukan analisis atau analisa. Adapun tahapan riset pasar yaitu pertama, merumuskan masalah, yang kedua, menentukan desain riset, yang ketiga, merancang metode pengumpulan data, yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data, yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data, serta yang terakhir, menyusun laporan riset. Tahapan melakukan riset pasar. Yang pertama, merumuskan masalah. Proses perumusan masalah bertujuan untuk memahami tujuan riset pasar agar informasi berguna untuk pemasaran masa depan dan hasil riset menjawab semua pertanyaan rumusan masalah. Yang kedua, menentukan desain riset. Desain riset adalah proses pengambilan data, pengujian hipotesis, dan metode pengumpulan kuesioner yang harus disusun sebelumnya untuk efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Tahapan riset pasar ketiga adalah merancang metode pengumpulan data, di mana data primer diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder dari sumber valid seperti buku dan jurnal. Yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data.
Pembisnis dapat mengumpulkan data dengan metode seperti observasi lapangan, kuesioner, atau wawancara. Yang kelima, melakukan analisis data dan interpretasi data. Tahapan riset pasar mengolah data yang terkumpul akan dijadikan dasar laporan. Serta yang terakhir, menyusun laporan riset. Di tahap akhir ini, laporan yang dimana harus menyertakan kesimpulan dari hasil riset. Jenis-jenis riset pasar, yang pertama riset pasar primer. Riset pasar primer adalah pengumpulan informasi langsung tentang pasar dan pelanggan yang terdiri dari riset eksplorasi, yaitu penelitian yang menghasilkan pertanyaan atau masalah yang perlu ditangani perusahaan, dan riset spesifik, yaitu jawaban atas masalah yang harus diidentifikasi melalui penelitian eksplorasi. Juga menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, yang dimana metode kuantitatif berkaitan dengan data seperti tren atau informasi dari catatan publik, dan kuantitatif berkaitan dengan opini publik atau perasaan konsumen tentang produk atau jasa. Yang kedua, riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder menggunakan informasi dari sumber luar, seperti lembaga pemerintah dan media, untuk mengambil keputusan dan mencakup sumber publik, yaitu sumber publik terbuka dan mudah diakses untuk riset pasar sekunder, seperti perpustakaan atau statistik pemerintah seperti data dari BPS. Komersial, yaitu sumber informasi atau laporan yang dikumpulkan lembaga penelitian dengan biaya. Dan internal, sumber data yang dimiliki bisnis dari penelitian sebelumnya yang membantu memahami preferensi konsumen saat ini. Metode riset pasar. Yang pertama, fokus kelompok. Mengumpulkan orang untuk diskusi, uji produk, dan pendapat. Yang kedua, wawancara. Bisa dengan tatap muka atau virtual untuk strategi pemasaran. Yang ketiga, kuesioner. Berisi pertanyaan untuk responden. Yang keempat, survei. Memiliki lebih banyak pertanyaan dan responden acak. Serta yang kelima, observasi. Adalah pengamatan langsung untuk data. Fungsi utama riset pasar. 1. Evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas program pemasaran dan mengukur posisi merek dibanding pesaing, membantu identifikasi masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pemahaman. Berfungsi untuk membantu perusahaan memahami pasar dan perilaku konsumen sehingga produk sesuai permintaan. Yang ketiga, prediksi. Prediksi berfungsi untuk meramalkan kondisi pasar untuk mempersiapkan strategi bisnis. Yang keempat, pengendalian. Memungkinkan perusahaan memantau pelaksanaan bisnis dan efektivitas pemasaran. Terima kasih.